1, 2, 3. Ikut, aduh aku gak bisa tepuk lagi. Sakit, ngilu. Ikut bengkak tangannya jadi gak bisa tepuk. Podcast mulai dulu aja episode terbaru. Hari ini kita rekaman lagi dan kita akan ngebahas tentang serba-serbi MBTI. Yoi. Kenapa judul gitu? Sebenarnya bukan serba-serbi MBTI sih, lebih ke cuma 2 MBTI doang. MBTI aku sama MBTI kamu doang. Nggak ngejelasin seluruh MBTI 16 berarti 16 MBTI yang ada gitu ya di seluruh dunia, cuma bahas 2. Karena yang ngobrol cuma 2 orang yang kebetulan MBTI-nya beda gitu ya. Gitu. Nah, sebenarnya ini menarik ya. Kamu tahu MBTI itu dari kapan? Kapan ya? Kayaknya itu awal-awal kuliah deh. Berarti 2016, 2017 kayak deh. Iya sama. Aku juga kayaknya aku tuh baru tahu baru tahu MBTI itu di tahun 2016. Karena pas OKK kan. Emang ada ya? Iya pas OKK tuh pas ospek tuh disuruh ini nggak tahu mentoringku doang atau gimana, tapi aku inget banget pas OKK itu disuruh tes 16 personalities gitu kan. Buat tahu MBTI kita tuh apa. Aku juga ingatnya itu sempet disuruh sih, tapi di kampus atau apa aku nggak inget deh. Iya. Kalau aku tuh inget banget, aku tuh baru tahu si MBTI ini tuh waktu OKK, karena pas mentoring aku harus ngeprint MBTI-ku. Abis itu dibahas MBTI-nya tuh seperti apa. Pokoknya awal-awal ospek deh seingetku 2016-an. Tapi emang pada kala itu MBTI itu gak semarak sekarang gitu ya. Masih belum kayaknya sekarang udah mulai rame banget ya, gak tahu kenapa. Kayaknya sekarang orang-orang tuh udah mulai mengerti ya MBTI itu apa. Kalau dulu tuh orang kayak misalnya MBTI lu apa, kayak hah apaan tuh gitu kan. Masih banyak yang kayak gitu sekarang kan. Aku tuh sekarang lihatnya gini ya, MBTI itu mirip-mirip kayak kalau zaman dulu tuh zodiak. Iya, betul. Sejujurnya, walaupun memang enggak, dulu tuh sebelum zodiak tuh golongan darah dulu enggak sih? Ingat kayak yang buku komik yang golongan darah A seperti apa, B seperti apa, O A B seperti apa. Yang cuman kayak orang itu stickman gitu kan. A terus kepalanya A terus B gitu-gitu kan. Itu dulu viral banget tuh kan buku komiknya pas SMA tuh. SMA terus udah mulai zodiak tuh kan, kayak Taurus seperti apa, Virgo, anak-anak cewek Virgo seperti apa, cowok-cowok Virgo seperti apa gitu kan. Habis itu baru sekarang tuh agak mulai terganti nih jadi MBTI gitu ya. Walaupun sejujurnya MBTI agak saintifik lah ya. Iya, bisa dibilang gitu. Beda dengan zodiak lah gitu ya. Aku nggak tahu sih awal mula zodiak tuh kayak gimana, tapi akhirnya dulu kalau kamu dulu main binder gak sih? Main yang kayak tukeran kertas binder itu. Kan itu tapi SD doang iya sih kan kelas SD. 1. Tapi pas SD tuh udah pada tahu, pas kita SD tuh udah pada tahu zodiak kita tuh apa. Karena kan aku dulu ngisi biodata kan, kayak tukeran kertas aku ngisi biodata juga kan sama sepupu-sepupuku sama tetanggaku gitu kan. Nah itu biasanya udah tahu tuh zodiaknya apa gitu kan. Nah tapi akhirnya ya kita SMA kelas 2 kelas 3 itu zodiak tuh mulai viral lagi gitu ya. Terus berbarengan sama golongan darah gitu, karena ada yang ngekomikin tuh golongan darah A seperti apa, B seperti apa gitu dan segala macam. Baru sekarang beralih lagi nih ke MBTI gitu. Dan turns out ternyata di radio pun sekarang banyak banget yang kayak iya kan? Di radio yang kita kalau dengar kalau lagi di jalan tuh mereka ngomonginnya MBTI ini sukanya gimana, MBTI ini sukanya gimana. Iya, bahkan kayak yang kalau misalnya balas chat mantan tuh MBTI ini tuh kayak gimana ya gitu kan. Jadi kayak marak lah sekarang MBTI. Sekarang kamu orang tuh kalau misalnya ditanya MBTI tuh mostly udah bisa jawab pertanyaannya seperti apa. Ya. Nah begitu, tapi aku baru kenalnya itu ingatnya itu pas ya itu awal-awal ospek MBTI ku. Nah dulu aku ngisi banyak banget kan pertanyaannya segala macam gitu kan. Dan jatuhlah MBTI ku adalah INFJ. Yang mana sempat ganti gak sih? Sempat ganti pas COVID-19. Oh bisa balik lagi ya? Tapi balik lagi ke INFJ. Sempat ganti pas COVID-19 itu jadi, aku lupa The Protector tuh apa ya?
Tapi pas aku baca tuh kayak kayaknya ini gak aku banget gitu. Kayaknya ini gak aku banget gitu. Tapi akhirnya pas tes ulang lagi balik lagi ke INFJ gitu. Kayak sempat ganti. Ya udah akhirnya jadi aku INFJ the advocate. The advocate. Iya betul. Oh satu lagi the protector yang ganti. Tapi aku lupa the protector tuh apa gitu. Tapi yang lebih ini the advocate. INFJ. Nanti introvert, intuition ya. Feeling sama judging. Iya. Gitu. Kalau kamu apa? Aku ISTP. Cepet ganti gak? Gak pernah ganti. Aku walaupun aku juga gak sering tes ya. Beberapa kali nyobain tes 16 personalities. Hasilnya selalu ISTP terus. Wow. Yang agak-agak paling agak-agak berubah itu bagian T sama bagian F-nya tuh agak-agak suka geser-geser gitu. Tapi tetap T gitu. Gak beda jauh ya berarti? Gak beda jauh. Gitu. Soalnya pas aku tes tuh yang angka-angkanya tuh semua persentase selalu gede semua. Oh, kayak hampir ke kiri banget atau kanan banget gitu ya? Kecuali T sama P-nya tuh thinking sama feeling tuh nggak beda-beda jauh tapi tetap di thinking gitu. Oh, oke. Tapi sebelum kesana mungkin ada beberapa orang yang ngerti MBTI itu apa gitu ya. Jadi MBTI itu kayak instrumen psikologi gitu ya yang digunakan untuk mengetahui karakter dan kompetensi seseorang. Balik lagi sebenarnya hampir mirip-mirip sama golongan darah gitu ya. Kalau kayak di Jepang kan kayak mengutamakan golongan darah gitu kan dalam orang gitu kan. Di company ya. Itu cara nge-hire orang. Ini terdengar aneh mungkin dari yang denger ya. Cara nge-hire orang itu salah satunya ngelihat dia golongan darahnya apa. Jadi golongan darah tertentu cocok di suatu posisi atau ya posisi tertentu dan sebaliknya lah gitu. Iya. Kayaknya MBTI itu juga kayak gitu ya, mirip-mirip gitu kan. Dan emang biasanya pas udah tes kayak gitu tuh dijelasin kayak misalnya INFJ tuh seperti apa gitu kan. Kenapa akhirnya weakness-nya, strong-nya seperti apa. Dan mungkin ini bakal jadi bahasan selanjutnya sih menurutku menarik gitu ya. Iya, tapi akhirnya sebenarnya kita tuh mirip tapi nggak mirip gitu ya. Kita berdua. Iya, kan kamu ya STP, aku INFJ. Sebenarnya yang mirip tuh cuma I-nya doang, selebihnya kan bertolak belakang banget kita gak sih? I-nya sama, selain itu ya benar bertolak belakang. Iya kan, I-nya doang yang sama. Dan kita selalu beroposisi gitu loh, opposite gitu kan, kayak opposite kayak aku misalnya feeling, kamu thinking gitu kan, aku intuition, kamu observant gitu kan. Atau misalnya aku judging, kamu perspecting, jadi berkebalikannya banget gitu sih. Dan mungkin hari ini kita mau lebih ngebahas kayak apa sih masing-masing perbedaannya kayak introvert versus extrovert, bedanya apa, terus misalnya tadi intuitif sama versus observant itu bedanya apa dan segala macam gitu sih palingan gitu. Nah mungkin mulai dari pertama dulu kali ya, introvert versus extrovert. Nah kebetulan di kita nggak ada yang extrovert. aku introvert itu kayaknya ada hampir 90% kayak deh. Iya, kayaknya kamu agak mentok banget deh. Kayaknya kalau kita berdua ya siapa yang lebih introvert kayaknya emang aku ya. Kalau aku tuh introvert tapi nggak banyak banget gitu loh. Bahkan kayak hampir ke tengah-tengah gitu loh, kayaknya tuh kayak kalau misalnya waktu itu kayaknya kalau ada istilah ambivert tuh kayak aku ambivert gitu, jadi tengah-tengah gitu. Tapi mungkin masih ada dominan introvertnya sedikit lah daripada extrovertnya gitu. Nah, bedanya apa sih introvert sama si extrovert ini? Sebenarnya bedanya cuma dari sosial aspeknya doang gitu. Sosial aspek ngambil energinya ya kalau. Iya betul, lebih ke social aspeknya. Kan biasanya kalau introvert kan cenderung pendiam gitu kan, gak bisa di lingkungan yang rame gitu kan, yang berisik gitu kan. Nah dia lebih suka sama waktu sendiri lah, kayak ya aku kan lebih suka kayak ngamar gitu, aku bisa betah ngamar berhari-hari gitu kan tanpa keluar rumah sama sekali gitu kan. Nah dan kalau misalnya kita di tempat ramai gitu ya, sering banget tuh, terutama kamu ya, karena kamu kan mentok banget ya, hampir mentok banget ya introvertnya. Ini nggak tahu sih ini beberapa waktu apa? Gue cek. Iya. Bentar. Halo. Iya Mbak. Iya. Pagar hitam ya Mbak, tolong ditaruhnya aja ya Mbak, disangkutin di gerbang aja ya. Jadi ini kita lagi pesen apa sih namanya, pesen obat buat
kaki lah ya. Iya. Lagi buka, gak apa kita masukin aja tadi baru. Iya guys, maaf ya agak ada iklan dikit. Jadi kebetulan banget sebelum rekaman tuh kita lagi pesan obat buat crush siapa? Saya. Kenapa? Kaki saya bengkak. Gara-gara siapa? Kucing saya sendiri. Dan lumayan sih, udah lumayan lama ya bengkaknya, hampir 3 hari lah ya. Jadi ini harus diobati segera gitu kan. Oke lanjut lagi, kita balik dulu ke ini. Iya gitu. Tadi sampai mana? Oke. Kamu kan introvert mentok banget gitu kan. Apalagi kamu gitu kan. Jadi kamu bener-bener yang kayaknya tuh kalau di tempat rame tuh energinya tuh langsung ngedrain yang bener-bener kayak abis banget gitu kan. Dia kan ngebedain introvert sama extrovert di situ kan. Kalau introvert, kalau misalkan sendiri dia ngecas energinya dia, kalau rame dia energinya berkurang. Extrovert kebalikannya, kalau sendiri energinya yang berkurang, kalau rame energinya ngecas gitu. Iya betul. Nah itu kayak kalau kamu tuh kerasa banget gitu ya, kayak kelihatan banget ya. Iya kelihatan banget kalau misalnya jadi kalau misalnya orang yang nggak kenal kamu gitu ya, itu biasanya kalau kamu lagi di tempat rame gitu kan, itu tuh pasti diem gitu. Diemnya tuh karena bingung, pertama bingung harus ngapain kan. Tipikal introvert kan kayak wibu gitu guys. Introvert kan kayak sendiri gitu kan, menyendiri gitu kan. Terus kalau ada orang ramai dan berisik tuh biasanya tuh pusing dan ngedrain energi gitu. Langsung kayak low baterai, langsung kayak capek gitu kan, capek gitu. Dan nah biasanya cara recharge-nya itu beda-beda sih masing-masing. Tapi yang kebanyakan yang dilakukan adalah dia butuh waktu sendiri gitu, atau dia ada di tempat yang menurut dia tuh nyaman gitu ya buat nge-recharge gitu kan. Kalau dari kamu sendiri biasanya kalau nge-recharge ngapain? Benar kata kamu tadi ya, kalau sendiri itu yang paling bisa nge-recharge energiku sendiri lah gitu. Makanya kalau balik ke rumah atau mungkin ya balik ke rumah lah mungkin paling ininya ya, itu enak lah gitu lah gitu. Tapi kalau misalkan di tempat umum gitu ya, ini yang biasa aku lakukan. Ini praktek yang sudah sedari lama aku lakukan secara personal. Itu biasanya aku misalkan forum gede kan, misalnya seminar atau kelas atau ya gitu-gitu lah. Itu kan forum-forum gede kan kayak gitu biasanya ya. Aku biasanya akan setiap sesi itu aku akan keluar biasanya. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Entah itu ke kamar mandi, terus dari kamar mandi aku berdiri dulu gitu kayak di mana gitu, di bagian pojok mana gitu, atau ya intinya keluar, atau enggak aku jajan beli minum atau beli kopi atau apapun lah gitu. Jadi biasanya caraku menanggulangi capeknya gitu ya, itu adalah ya tadi aku keluar sebentar di setiap sesi. Misalnya seminar atau kelas, setiap kelas ya, even ya kan aku lagi kuliah juga nih ya. Udah berapa? 3 minggu ya basically. Udah 3 minggu kuliah. Di setiap kelas yang aku hadir ya, setiap kelas gitu ya, aku pasti ada. Biasanya kan ada 4 sesi tuh, ada 4 sesi yang sekali jalan gitu ya. Sekali jalan, misalnya kelas pagi masuk jam 8 sampai jam 11.30 gitu. Aku pasti ada keluar tuh di antara waktu itu ya, entah di waktu yang kapan. Aku pasti ada keluar kelas, entah ke kamar mandi, entah duduk-duduk bentar main HP lah atau apa gitu. Tapi ada keluar gitu. Buat aku kayak nge-recharge energiku sendiri gitu. Iya, kalau aku tuh karena tengah-tengah ya gitu. Jadi kadang aku tuh ngambil energi juga dengan cara ketemu orang sebenarnya. Tapi satu sisi juga aku kayak tergantung mood sih. Kalau misalnya introvert tuh lagi yang bermain banget gitu ya, aku biasanya bisa seharian gak keluar kamar. Biasanya tuh seharian. Poin bagus. Aku juga ada kayak gitu dulu pas di S1. Oh ya. Ini teman-temanku pada tahu tuh. Aku biasanya akan ada waktu setiap semester ya. Aku seminggu nggak keluar. Literally gak kelas aku. Kacau. Sangat buruk. Tapi ada pokoknya ada tuh beberapa temanku tahu tuh kayak oh dia lagi ini nih lagi apa ya di semester ini adalah biasa seminggu gitu ya. Aku nggak keluar tuh, nggak di kamar doang, di kosan doang. Iya tapi kan itu kosan ya. Kalau aku tuh kosan dulu iya gitu kan. Di rumah juga iya. Sampai kadang tuh kayak mama pas belum nikah juga kayak mama kayak mama tuh udah gak ketemu kamu berapa hari gitu kan, seharian gitu, bener-bener gak ketemu gitu kan. Atau bahkan juga belum lama juga mama papa juga gak nyadar aku udah pulang nyoblos gitu kan, karena bener-bener 2 hari aku di kamar di lantai bawah terus kan. Jadi aku kalau introvertnya lagi main biasanya aku tuh kayak menyendiri gitu kan. Atau ya aku bisa nge-charge-nya itu main game biasanya. Nah tapi kalau misalnya extrovertku lagi banyak gitu ya,
aku akan bisa kenalan sama stranger siapapun itu. Jadi kalau misal lagi aku keluar terus kayak aku lagi pengen lagi pengen ngobrol nih sama orang gitu kan, aku bisa ngajak orang di samping aku untuk bercerita, untuk ngobrol gitu. Walaupun nggak pernah kenal nama gitu, tapi ngobrol gitu. Itu aku bisa banget gitu. Tapi ya balik lagi sih, kadang aku ambil energi dari ngobrol sama orang, kadang juga aku nge-recharge-nya tuh ya udah aku sendiri gitu. Tergantung mood biasanya. Gitu sih. Aku mau ngelurusin suatu Aku mau ngelurusin suatu persepsi yang cukup buruk gitu ya terhadap orang yang introvert gitu ya. Karena biasanya ya stigmanya seperti apa sih? Yang introvert nggak bisa bersosialisasi. Ya. Introvert nggak bisa ngomong di Depan umum. Ya. Ya kan? Introvert nggak bisa berkomunikasi secara baik. Ya. Ada stigma-stigma seperti itu yang terjadi di masyarakat gitu. Banyak orang-orang yang dia bilangnya dia itu introvert, tapi akhirnya dia punya dalih ngomong kalau ya gue nggak bisa komunikasi secara baik, gue nggak bisa bersosialisasi, gue nggak bisa ngomong di depan umum gitu ya, karena gue introvert. Ada stigma seperti itu, dan aku mau menangkal segala macam hal itu karena sebenarnya itu nggak tepat. Karena pemalu dan gak punya skill bersosialisasi atau skill ngomong di depan umum itu hal yang berbeda dengan dia introvert atau extrovert gitu. Tadi kan simply beda cuma gitu kan, menarik energi. Kalau extrovert itu dari banyak orang, introvert dari kalau sendiri kan. Cuma di situ doang. Apakah tadi yang lain itu sosialisasi atau mungkin apa sih namanya? Ngomong di depan umum gitu misalkan, atau berkomunikasi itu nggak bisa dilakukan ya, itu tergantung orangnya, balik lagi nggak ngaruh dia introvert atau extrovert. Nah, poin yang menariknya adalah memang nggak bisa dipungkiri sebagai orang yang introvert itu ada tantangan tersendiri di situ. Walaupun sebenarnya bukannya nggak bisa gitu, karena aku pun melakukan hal itu dan aku tahu banyak sekali orang-orang yang sukses di dunia ini yang dia introvert gitu kan. Yang dimana dia ngelakuin hal ini, ngomong, bersosialisasi apa segala macam dia ngelakuin. Atau aku paling deket lah, bukti nyatanya lah gitu ya. Yang di mana apakah pada saat aku melakukan hal itu sulit apa enggak gitu ya aku akan capek banget gitu. Kamu tahu lah ya. Kalau aku habis present gitu ya, habis presentasi misalkan, habis present, habis bersosialisasi di tempat umum misalnya networking atau mungkin komunikasi ngobrol sama orang apa segala macam, apakah setelah itu aku capek tapi aku bisa melakukan hal itu gitu. Maksudnya kayak ya udah, emang dibanding kita menyalahkan kayak kita kelebihannya misalnya kita introvert gitu, kelebihannya kalau kita sendiri misalkan gitu ya udah aku biasa tetap ngelakuin hal itu, baru setelah selesai tadi berinteraksi banyak sama orang ya udah aku cari cara supaya energiku bisa balik lagi, sesederhana itu aja gitu. Betul. Kebalikannya juga mungkin gitu kali ya. Kalau introvert kalau sendiri ngerjain apa gitu ya, itu kan sangat mudah sekali gitu ya. Tapi mungkin extrovert nggak bisa kayak gitu, harus yang benar-benar sama orang. Yang kalau sendiri ya pusing, capek segala macem. Makanya kadang-kadang ada yang merasa kayak perlu banget ke kafe mungkin gitu ya, atau gimana. Mungkin bisa jadi itu karena hal itu gitu. Tapi kalau introvert nggak punya masalah dengan hal kayak gitu. Kayak COVID kemarin. Apakah aku pusing di rumah doang? Jawabannya nggak sama sekali gitu. Ya, let's go aja maksudnya. Ayo setahun lagi juga ayo lanjut gitu. Iya, ini akhirnya balikin ekstrovert tuh kebalikannya dari introvert gitu ya. Dia nyerap dan dapat energinya tuh dengan dari lingkungannya memang gitu. Makanya dia tuh nggak bisa sendiri dan cepet banget bosan. Makanya akhirnya pas COVID kemarin banyak banget teman-temanku yang extrovert tuh stres banget gitu ya, karena kan lockdown kan nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana sebenarnya kita biasa aja ya? Iya, aku fine aja sih, aku happy gitu kan, apapun dikerjakan di rumah gitu kan. Abis itu aku bisa main game seharian di rumah gitu tanpa keluar sama orang, ya fine banget sih buat aku gitu. Tapi memang karena aku ambivert, balik lagi ya, rada-rada bosan gitu. Kalau aku ya kayak aku nggak sama sekali. Kalau aku kayak aduh pengen main gitu, kadang ada kayak gitu pas COVID, tapi nggak banyak gitu ya, masih bisa lah aku kalau misalnya pas COVID kemarin gitu. Cuman ya akhirnya ini yang kadang tuh jadi kendala. Aku nggak tahu ini jadinya tuh strengthku atau enggak gitu ya. Jadi kayak kadang kalau misalnya
karena aku agak tengah-tengah gitu ya, walaupun agak sedikit dominan introvert tuh, jadi kalau misalnya ada di lingkungan baru, biasanya tuh aku nyesuaiin diri dulu gitu. Kayak aku tahu apakah aku bakal terancam gitu ya, aku akan merasa terancam di dalam lingkungan ini atau enggak. Kalau misalnya iya, aku pasti akan banyak diem gitu. Kayak aku bakalan introvert mentok gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak merasa terancam dan aku nyaman dengan lingkungannya, aku pasti bakal jadi orang yang bawel gitu dan petakilan lah, pecicilan gitu kan. Makanya kadang kalau misalnya ada temenku yang ngelihat aku pecicilan tuh, mereka kaget kalau aku introvert. Kayak, lu introvert gitu ya. Kayak, ya iya maaf saya introvert gitu. Tapi karena ada buat saya nyaman, jadi ya gak masalah. Sebenarnya bedanya itu aja sih, introvert sama extrovert gitu. Tapi ini juga menarik, tadi kan kamu bawa ya, kayak emang akhirnya ini banyak yang harus diluruskan gitu ya, bahwa kalau misalnya orang introvert itu bukan berarti orangnya tuh gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Bukan gak bisa berarti bersosialisasi iya, ya. bukan berarti orang-orang introvert itu tuh otaknya tuh kosong gitu. Kayak maksudnya kayak ya kalau ngumpul kan emang kelihatannya kayak pelangap longo gitu ya, lebih banyak diam, nyengir gitu kan, dengerin gitu kan. Tapi bukan berarti ya nggak punya suatu hal yang bisa nggak punya value yang intinya nggak punya value lah gitu, bukan berarti dia nggak punya value gitu kan. Dan ini kata si 16 personalities juga bilang kayak gitu, bahwa berapa persen ya, lumayan cukup besar sih, 70 apa 80%, apa 60, pokoknya 60, kisaran 60 sampai 80% itu akhirnya emang orang-orang yang sukses gitu, dan orang-orang yang entrepreneur gitu ya. Itu malah justru dari kalangan orang-orang introvert. Kalau gitu. entrepreneur malah dari introvert. Kata si 16 personalitiesnya gitu, bahwa ternyata justru orang-orang introvert tuh banyak yang lebih make it daripada orang-orang extrovert. Ini nggak mendiskreditkan kan, maksudnya kayak akhirnya itu mematahkan bahwa orang-orang introvert tuh nggak bisa ngapa-ngapain nih, karena simply dia cuman diem doang gitu ya kalau lagi ada di lingkungan tertentu gitu kan. Padahal ya mungkin dia lagi memposisikan dirinya gini, apakah dia sebagai pendengar nih di lingkungan ini, atau dia akhirnya ya sebagai orang yang bercuap-cuap gitu di lingkungan yang lagi dia datengin gitu. Pokoknya intinya yang aku baca di 16 personality itu seperti itu gitu. Jadi menurutku kalau misalnya nanti ada dari teman-teman mau datengin websitenya sih, aku malah senang banget gitu untuk ngobrak-ngabrik 16 personality, sekalian tes juga gitu kan MBTI-nya apa. Benar. Oke, next selanjutnya adalah intuitif versus observan ya, atau sensing gitu ya. Observan atau sensing sama ya? Iya, kalau si 16 personalitiesnya sendiri dia bilangnya tuh observance, tapi beberapa bilangnya tuh sensing gitu kan. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya based on aku cari-cari di internet gitu ya, itu kalau intuitif itu dia lebih suka idea dan konsepnya gitu. Jadinya dia itu like or not enough terkait fakta gitu. Oh, jadi nyari-nyari sebuah fakta. Justru karena dia cuman suka ide sama konsepnya doang, dia tuh nggak nyari fakta gitu. Lack or not enough fact. Jadi kurang atau tidak cukup fakta yang ada. Iya, jadi karena dia based on kayak dia karena gini, balik lagi. Akhirnya gara-gara itu karena orang-orang ini intuitif tuh adalah orang-orang yang berimajinasi gitu, suka berimajinasi gitu. Ini buat konteks sedikit ya. Kamu berarti N, kamu intuitif ya. Iya, aku intuitif. S, sensing atau observan. Nah, akhirnya aku kayak orang-orang intuitif tuh katanya tuh suka imajinasi gitu kan, dan dia tuh suka suatu hal yang theoretical sebenarnya, nggak suka yang praktikal gitu. Dan makanya dia akhirnya tuh cuma suka buat ide dan konsep gitu. Cuman fakta di luar sana mereka tuh kadang suka abai gitu loh, kayak bodo amat, yang penting ide dan konsep yang gue pikirin tuh seperti ini gitu. Karena secara teorinya seperti ini, jadi konsep sama idenya tuh seperti ini gitu. Jadi bigger picture-nya tuh dia dapet lah gitu. Tapi untuk detail supaya si bigger picture ini tuh tersusun rapi, biasanya mereka tuh like di sana gitu. Tapi ini akhirnya jadi berkebalikan sama sensing atau observan gitu ya. Karena dia tuh orang-orang sensing atau observan itu suka sama suatu hal yang factual, secara fakta gitu ya. Terus factual, aktual, dan konkret gitu kan. Jadi nggak ngasbon nih, dia harus bertiga itu, factual, aktual, sama konkret. Dan akhirnya efeknya apa? Overly factual gitu. Jadi dia terlalu based on fakta banget gitu loh, nggak punya kayak berimajinasi atau berandai-andai gitu lah intinya gitu. Nah, gara-gara itu akhirnya dia praktikal sama realistik. Jadi ini bertolak belakang nih antara intuitif sama si sensing gitu, sama observan gitu.
Ya, ini sebenarnya tergambarkan sangat nyata ya di kita berdua ya. Karena emang apa kebalikan bener-bener gitu ya. Yang dimana ya kamu tadi banyak teoretikal gitu ya. Iya, Kamu betul. banyak yang tadi berhayal gimana gitu ya. Aku banyak yang ya faktual gitu. Maksudnya kayak aku praktikal banget, benar-benar kayak ini gimana caranya gitu ya. Perlu mau mengejar suatu hal, instead kayak berhayal artinya seperti apa, lebih kayak oh ya udah nih, yang untuk nyampe ke sana kita butuhnya apa Iya, apa betul. kayak gitu. Sama ya realistik bener sih. Kayak kadang-kadang ya banyak kesempatan aku suka ngetawain keadaan gitu ya, ngetawain dalam artian kayak oh ini emang nggak bisa perfect lah gitu. Misalnya kerjaan tugas atau apa, ini emang gak bisa perfect gitu. Tapi ketawa aja, kayak aku kadang-kadang suka ketawa sama orang-orang yang masih berusaha untuk perfect gitu. Instead daripada itu selesai gitu. Nah aku kayak ya udah ini gimana, penting bisa selesai aja gitu. Iya. Nah, kan makanya kan aku sering kali kayak aku tuh bisa menyeramahi kamu gitu ya. Kamu tuh harusnya tuh kayak orang seperti Nani gitu, sebagai manusia tuh harus Nani gitu kan. Karena aku suka teorinya gitu, tapi pas aku ngelakuin apa ya, aku omongin tuh kayak gak usah lah, yang penting udah ceramahin ke orang gitu. Makanya emang ya akhirnya kamu pernah bilang ke aku, memang kamu kalau misalnya sebagai player gitu ya, itu memang kurang cocok gitu. Cocoknya tuh emang orang yang mengeksekusikan idenya. Siap, aku. Kamu. Ya secara player tuh nggak bagus lah gitu. Tapi secara planner gitu ya, oke lah boleh gitu. Tapi ini kebalikan sama kamu gitu. Kamu secara apa ya, bisa dibilang planner tuh sebenarnya kurang justru playernya gitu. Karena kamu kan praktikal gitu kan kayak. Iya. Dan mungkin ini gak banyak orang yang tahu kali ya kalau aku seperti itu. Kayaknya kamu doang sih ya. Iya, makanya ini harus dikasih tahu sekarang. Oh benar. Iya benar juga sih. Iya benar aku bener kayak gitu sih. Iya. Jadi kayak karena aku lebih suka ngebikin ide sama konsepnya gitu daripada praktikalnya lah. Aku lebih suka teorikalnya daripada praktikalnya gitu. Dan aku nggak realistik biasanya kan. Kadang juga aku abai sama fakta gitu. Misalnya aku kayak nyuruh kamu kayak gini, terus kayak kamu nanya faktanya gimana gitu. Terus apa yang harus dilakukan nih, kayak ya nggak tahu pokoknya kayak gini. Aku kadang-kadang suka terlalu real sih ya. Iya, mungkin makanya ini akhirnya jadi overly factual gitu. Oh ya, ini mungkin salah satu bentuk. Mungkin nanti yang di bagian feeling sama thinking lebih berasa lagi ya. Tapi di bagian sini agak itu berhubungan. Kayaknya yang ngebuat orang tuh kadang-kadang nggak suka sama aku gitu ya. Atau terserang, teroffense sama aku simply gara-gara mungkin aku terlalu nyata gitu, terlalu real yang aku omongin gitu. Iya gitu. Makanya akhirnya kekurangannya tuh overly factual, karena emang bener-bener basonnya ya udah faktual, aktual sama konkret gitu. Ini faktual nggak? Oke. Ini aktual nggak? Oke. Kalau ini konkret nggak? Oke. Udah gitu. Jadi cuma 3 itu. Akhirnya jadi overly factual, yang mana akhirnya nggak semua orang menerima hal-hal yang berbau faktual gitu kan. Gitu sih. Oke, nah sekarang bagian yang ketiga adalah feeling versus thinking. Dari sini aja udah beda banget gitu ya. Saya feeling, ente thinking gitu kan. Makanya seringkali kita tuh berdebat untuk hal-hal yang kayak kamu tuh nggak boleh kayak gitu kan. Iya benar. Gitu, tapi kayak kamu juga kayak kamu tuh ini perasaan doang gitu. Itu sering banget terjadi cekcok karena ini emang yang akhirnya berasa kontras banget ya perbedaannya. Karena kalau buat yang tadi yang intuitif sama sensing atau observant, kata si 16 personality itu tuh sebenarnya mereka nih saling melengkapi sebenarnya, si intuitif sama si sensingnya. Iya benar. Iya, karena kalau misalnya si terlalu faktual gitu kan, gak bagus juga gitu, butuh yang imajiner gitu kan. Tapi terlalu imajinasi juga ngaco gitu, malah disebutnya head in the clouds gitu, jadi kayak ngawang gitu kan. Gitu. Iya, kalau yang intuitif tuh bilangnya head in the cloud, kalau misalnya sensing atau observant tuh down to earth. Perbedaannya gitu. Oh gitu. Iya gitu. Kenapa ente jadi kayak mikir. Gitu. Nah, tapi akhirnya kata si 16 personality tuh kalau misalnya si intuitif sama si sensing ini digabung, sebenarnya tuh mereka nggak nge-clash, justru malah jadi kayak unbeatable partner, dia bilang kayak gitu. Oh gitu. Kalau intuitif sama
observant. Iya, kayak karena kan mereka tuh kayak komplimen gitu loh, jadi kayak saling melengkapi. Emang akhirnya aku nggak tahu sih, kayaknya sebenarnya semua juga ngaruh ya. Tapi karena kita lagi ini bisnis berdua ya, emang nggak bisa dipungkiri untuk pendekatan personal tuh banyak enak sama kamu gitu ya. Tapi kalau yang agak lebih taktikal gitu ya, kayak gimana itu emang enak sama aku. Iya betul, makanya kan akhirnya jadi komplimen gitu ya, jadi saling melengkapi. Nah makanya akhirnya ini nggak bentrok. Nah cuman kalau feeling dan thinking ini udah pasti nge-clash gitu kan. Satunya hati, satunya kan pikiran, nggak nemu gitu kan. Nah kalau feeling ya udah orangnya tuh make decisionnya tuh based on their personal value system gitu, atau social consideration lah bisa dibilang. Nah katanya tuh mereka pay attention ke moral compass sama feeling orang lain gitu, untuk memutuskan apakah benar dari kesalahan tuh benar, gimana ya ngomongnya, pokoknya intinya dia tuh based on feeling lah untuk decision maker gitu kan. Dan nggak bisa nggak bisa apa? Pokoknya intinya ya based on feeling, dan mereka tuh mengutamakan connection sama relationship lah untuk kayak menyelesaikan masalah sebenarnya gitu kalau feelings. Nah kalau thinking jelas kebedaan kebalikannya tuh gitu kan. Make decision rasional lah. Betul, dia rasional. Balik lagi dia make decisionnya tuh secara rasional based on fakta dan objektif gitu kan. Dan objektif. Dan pakai logical analysis gitu kan untuk solve the problem gitu kan. Nah gitu, terus kayak kalau thinking tuh mereka punya rules yang jelas gitu ya, apa yang benar dan apa yang salah gitu kan. Nggak ada yang namanya abu, dan nggak suka yang namanya nggak ketidakjelasan gitu loh. Iya benar gitu. Makanya mereka tuh lebih nge-value tinggi terkait truth, justice sama fairness dibandingkan yang lain gitu. Iya. Makanya ini agak clash banget nih sama si feelings gitu kan. Sebenarnya aku kan nggak pernah tahu deskripsi detailnya ya terkait ya, terutama di sini poin dari feeling sama thinking seperti itu gitu ya. Tapi ternyata dari sini emang sangat jelas tergambar kalau emang kamu feeling, aku emang thinking banget gitu. Aku semi robot basically ya. Iya betul. Dari tadi observant, sensing, satu lagi ya thinking, itu semi robot basically. Makanya tadi kalau misalnya dibalikin ke observant gitu kan, ini agak nyambung ya observant sama thinking gitu ya. Iya. Agak selaras gitu kan. Makanya kalau misalnya kamu tuh seringkali misalnya karena fakta gitu, sesuai fakta, kayak kamu berani untuk ngomong kayak speed out kayak ya udah faktanya kayak gini misalnya, atau misalnya kayak ngeevaluasi orang gitu ya, faktanya misalnya jelek, kamu berani untuk ngomong kayak terang-terangan ya udah ini jelek gitu kan. Iya emang nggak bisa dipungkiri aku memvalue truth kebenaran gitu. Apa sih? Ya kebenaran ya. Iya kebenaran. Beda sama gitu. justice apa? Justice tuh keadilan. Oh kebenaran, keadilan, sama fairness itu adalah fair tuh apa sih? Keadilan ya? Justice tuh kayak keadilan yang tegak hukum gitu loh. Fairness tuh kayak adil, tapi adilnya tuh kayak seimbang gitu, dibagi rata gitu ya. Emang ya tadi 3 hal itu ya, yang ini dari teori ya. Tapi tanpa ada teori ini pun ternyata memang aku sebegitu besarnya menghargai ketiga hal itu ya. Truth gitu ya, kebenaran seperti apa, justice ya tadi keadilan yang tinggi gitu ya, atau fairness ya untuk sekitaran gitu kali ya. Emang aku sebegitu besar lah. Aku balik lagi kalau bilang kamu tahu banget ya, aku pengen semua orang tuh dapat dapat panggung, dapat suara. Nggak semua orang bisa ngeluarin suaranya dia seperti apa. Kebenaran harus selalu diungkapkan. Nah ini makanya yang kadang-kadang karena aku thinking mungkin ya, yang bikin aku kadang-kadang enggak suka dibilang nggak punya perasaan. Iya nggak sih? Yeah. Banyak orang nggak 1-2 ya, banyak orang yang bilang aku nggak punya perasaan gitu. Simply gara-gara aku suka terlalu belak-belakan kalau ngomong gitu. Iya nggak sih? Karena kalau aku udah tahu suatu hal ini benar gitu ya udah aku akan bilang seperti itu. Mengesampingkan kalau dia akan mikir seperti apa, dampak dari aku ngomong kebenaran itu seperti apa gitu. Iya. Aku udah nggak mikirin lagi tuh orang itu akan sakit hati atau akan apa gitu. Biasanya tuh aku udah entah mungkin aku gelap mata atau gimana gitu ya untuk
nyampaikan kebenaran yang aku tahu itu benar gitu. Iya. Dan makanya akhirnya seringkali juga akhirnya ini jadi kayak kalau misalnya kamu mau ngomong kayak suatu hal yang menurut kamu nih kayaknya kasar banget nih buat orang. Nah itu kayak aku masuk tuh kayak jangan kayak gitu. Kalau mau ngomong kayak gitu bahasanya diperhalus. Emang akhirnya bener kata kamu ya. Aku drawbacknya di sana sih. Maksudnya aku tahu aku punya kelebihan sekaligus kekurangan seperti itu gitu ya. Aku terlalu straight to the point biasanya tentang apa kebenaran seperti apa gitu ya. Yang benar kayak gimana. Aku nanya ke kamu, ini perlu apa enggak gitu. At least kayak aku tahu ini benar gitu, tapi ini perlu nggak aku sampaikan gitu. Iya. Iya betul. Kalau aku sih biasanya kalau feeling gitu ya dia mainin kata sih. Misalnya kayak kalau kamu kan ya udah straightforward kayak misalnya lu jelek gitu kan. Ya udah lu jelek. Kalau feeling tuh misalnya kayak misalnya kerjanya ini jelek ya, kerja lu jelek nih nggak becus gitu kan. Kau bisa terang-terangan bilang kayak gitu kan. Walaupun mungkin nggak sekasar itu ya, tapi maksudnya bisa kayak orang tuh langsung kayak oke, lu ngatain, lu bilang kinerja gue jelek, tapi kalau feelings tuh biasanya dia agak muter-muter nih ngomongnya. Kayak, iya sebenarnya gimana ya ngomongnya gitu. Maksudnya kayak pasti ada hal yang nggak enak gitu. Dan makanya aku kayak sering kali kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu tuh selalu mencari kosakata dulu gitu baru kayak menyampaikan gitu. Bahkan parahnya gitu ya kalau misalnya ngadepin konflik juga aku malah justru nangis dulu gitu kan. Nangis dulu gitu. Kalau misalnya aku lagi marah aku justru nangis dulu gitu kan, baru kayak menyampaikan apa yang aku rasa saat ini gitu. Lagi aku rasain. Ini kembali gitu. kepada obrolan kita berapa waktu lalu ya. Maksudnya aku selalu ya tadi kalau dalam menyelesaikan masalah aku selalu merasa kalau perasaanku nggak penting lagi gitu. Dan perasaan orang juga kadang-kadang aku merasa itu nggak penting juga gitu. Iya. Tapi kayak ini yang benarnya seperti apa, cara menyelesaikan masalahnya gimana, ya sudah kita lakukan itu. Iya betul. Pantesan mungkin aku dibilang banyak orang kayak nggak punya perasaan gara-gara itu kali ya. Iya makanya kadang juga tapi sekarang maaf guys, saya tidak bermaksud buruk gitu ya sebenarnya. Gak ada intensi buruk sebenarnya. Tapi ya balik lagi penyampaiannya berbeda. Makanya akhirnya ini jadi cuman aku melihat ya ini akhirnya karena kita sering evaluasi untuk kita berdua juga ya. Akhirnya ya dalam menyampaikan juga udah mulai more better lah gitu ya. Maksudnya oke, kalau misalnya mau straightforward gitu, bolehlah kata-katanya diperhalus sedikit gitu. Gak perlu yang dipercantik tapi ya diperhalus sedikit. Dan itu udah mulai kebentuk sih gitu sih. Ya itu feeling feeling versus thinking gitu ya. Jadi kayak agak nge-clash nih. Memang yang satu pakai hati banget gitu kan, yang satu ya logik banget gitu kan. Kayak ini salah, ya udah salah gitu. Kalau feeling tuh kayak salah sih, tapi ya nggak enak ngomongnya gitu. Biasanya kayak gitu kan. Gitu. Nah, terakhir judging versus perceiving. Ya. Judging versus perceiving. Nah, kalau si judging gitu, aku kan judging, kamu kan kamu judging, aku perceiving. Ya. Kalau judging itu dia plan tuh tersusun gitu ya, tersusun rapi gitu, terstruktur gitu ya, cara approach-nya tuh tersusun, terstruktur gitu kan. Lebih prefer untuk follow the rules sama protocols gitu ya. Dan biasanya work style-nya itu dia nyari yang stable and predictable lah gitu. Sama agak-agak keras kepala. Oh gitu. Ya. Kalau judging tuh keras kepala. Karena ya balik lagi dia theoretical. Based on teorinya kan seperti ini gitu. Teori dia tahu gitu kan. Dan dia prefer to follow the rule sama protokol gitu. Jadi kayak ini bener-bener kayak yang selain gitu loh. Ini kayaknya papa ini deh. Iya. Kayaknya ya. Papa iya salah satunya. Nah, kalau perceiving itu dia flexible sama spontaneous approach. Dan act impulsive following the situation. Ya kan? Sama often start things without finishing. open to new change. Iya betul. Dan terakhir ada open to new change. Again ini bertolak belakang banget gitu. Kalau balik lagi tadi ya, di antara tadi 4 kriteria itu INF, ya benar, 4 kriteria itu kita cuma sama di introvertnya doang gitu. Selebihnya tuh bertolak belakang banget gitu kan. Nah, kalau judgingnya tadi, aku emang kalau secara personal tuh lebih suka tuh terus struktur gitu ya. Misalnya untuk hidupku tuh mau seperti apa gitu. Kayak
misalnya SMA, oke SMA mau kuliahnya mau di mana gitu kan, terus jurusannya apa, terus nanti habis kuliah apa, what's next itu harus terstruktur gitu. Makanya kalau misalnya salah satu field itu berasa duniaku runtuh gitu karena aku udah nge-order gitu kan. Secara apa ya, secara menjalani misalnya sekolahnya atau kuliah atau pekerjaan juga sejujurnya kita sama-sama punya approach dan pandangan yang benar-benar beda banget lah. Betul. Gitu bisa dibilang. Even dari SMA udah kegambar dengan jelas sih. Kamu rumah seberang sekolah tapi kamu nggak pernah telat kan? Iya nggak sih? Sementara aku ya nggak jauh-jauh banget sih, ya 12 kilo lah adalah. Tapi aku tiap hari telat. Kamu orang yang kayak nggak pernah tidur pas lagi pelajaran, aku yang sering ngelakuin hal itu, iya gak sih? Iya benar. Ini zaman-zaman di sekolah ya. Ini zaman-zaman di sekolah tuh seperti itu. Zaman-zaman di kuliah juga kalau orang-orang pada tahu ya aku ya se berantakan itu kali ya. Iya. Maksudnya kayak aku bener-bener bisa apa sih namanya ya, aku berkali-kali ngulang kelas gitu ya. Enggak 1-2 kali, banyak banget kelas yang aku ngulang gitu ya, berkali-kali gitu. Sementara kamu lurus aja terus gitu sampai akhir gitu kan. Tapi akhirnya pada saat terakhir kamu ada masalah, ya kan, di terakhir kuliahmu, berasa dunia runtuh. Kamu udah ya sampai nangis-nangis yang sebegitu gimana banget gitu. Iya, karena akhirnya ya aku udah ngeplan naninu tiba-tiba satunya gak sesuai gitu ya. Runtuh lah semua tuh brick-bricknya yang udah aku susun-susun gitu kan. Sementara aku pas kamu lagi kayak gitu, aku mikirnya kayak loh ya udah gitu, kayak emang kalau tadi nggak bagus pas lagi pas lagi ujian, nah ya sudah ulang lah. Iya. Gimana orang kemarin tadi nggak jelas gitu. Iya makanya. Udah aku pikir sebenarnya itu no big deal dari segi yang terjadinya gitu. Iya betul. Nangis seharian waktu itu kan. Makanya kalau misalnya ada terjadi apa-apa gitu ya, apalagi kalau misalnya aku tuh kan kayak follow rules sama protokol gitu ya. Kalau misalnya nggak sesuai aturan, nggak ngikut sesuai aturan gitu, tapi tercapai juga gitu, aku tuh deg-degan dan kayak ngerasa bersalah gitu loh. Sedangkan kayak akhirnya kan kamu kayak ya udahlah gitu kan, kita spontan aja, fleksibel aja gitu kan. Kalau kayak ya tapi kan teorinya nggak kayak gini gitu kan, kayak tapi kan nggak kayak gini aturannya gitu kan, terus kayak ya udah habis mau gimana lagi gitu kan. Kalau kamu tuh kayak bisa dibongkar pasang gampang lah gitu. Aku suka nyari jalan pintas yang paling cocok sama diriku biasanya ya. Yang dimana kayak biar aku lebih ngerti gimana biar aku lebih maju gitu. Cari jalan bukan cari jalan pintas yang curang ya, tapi lebih kayak aku menemukan cara-cara aku sendiri. Tadi bener kata kamu sih, bongkar pasang tadi sih. Instead daripada harus ngikutin aturan sama protokol segimana gitu. Memang akhirnya balik lagi, aku nggak sebaik itu emang ya dalam ngikutin aturan. Aku nggak bisa pungkiri ya, aku punya masalah di sana. Ini aku nggak tahu ini masalah apa bukan, tapi aku aku kesulitan lah untuk ngikutin aturan sama protokol yang berlangsung gitu. Makanya aku takut banget emang buat kerja sebenarnya kan. Kamu tahu banget lah. Mungkin orang-orang yang dengar juga ada yang tahu gitu. Aku takut banget buat kerja simply tadi takut ngikutin aturan gitu. Takut disuruh-suruh untuk ngikutin ya aturan sama protokol yang ada gitu. Iya. Sedangkan ya aku emang sebenarnya kalau untuk judging tuh lebih stable and predictable work style sih. Karena ya balik lagi gitu ya, harus terplan nih dari A sampai Z-nya gitu, harus terstruktur dengan rapi A sampai Z-nya gitu. Gitu. Dan sedangkan ya tadi kalau kamu kan ya itu tadi ini sih yang menurutku ini kamu banget ya, itu often start things without finishing gitu ya. Iya, banyak ya aku mulai tapi nggak selesai, banyak banget. Iya betul, kamu kayak kalau misalnya ngelakuin sesuatu ya kayak kamu selalu mulai gitu dari struggle-nya sampai pertengahan. Kalau udah mulai kayak agak bisa jalan gitu ya, langsung ditinggal tuh. Iya, itu makanya ide tentang ngebuat startup tuh fascinating itu buat aku ya, karena banyak orang-orang yang nge-build itu dari bawah, pas udah jadi mereka udah males sama perusahaan dia, mereka keluar gitu ya atau pindah ngebangun lagi apa dari kecil lagi. Itu menurutku kayak wah keren banget nih ada ide kayak gini gitu. Iya, proyek mangkraknya banyak banget. Gitu sih, sama ya tadi kalau aku kan keras kepala ya, aku emang kayaknya kamu dulu sering banget menemukan kekeras kepalaan aku seperti apa gitu. Itu judging basically kalau keras kepala. Iya, itu judging. Stubborn tuh judging. Karena
ya tadi dia stick to the rules gitu loh. Jadi keras, dia kesannya kayak keras kepala gitu kan. Sedangkan ya kamu tuh open to kamu, change. soalnya kamu udah judging terus kamu feeling. Iya kan tadi feeling kan Feelingnya balik lagi maksudnya kan. feeling kan itu kan kayak Based on their personal value. Iya, based on maksudnya yang menurut kamu ya seperti ini. Jadi iya. Kamu keras kepala akan seperti itu iya. gitu. Nah, dan ini tuh kayak sama kayak di matkul dulu ya. Misalnya ada temanku minta diajarin gitu ya. Terus aku kayak yang aku takut tuh seperti ini gitu kan. Terus misal temanku nyeletuk, enggak tapi itu cara yang benar tuh seperti ini. Enggak, caranya yang benar seperti ini gitu. Sampai akhirnya aku ketahuan salah kayak oke, berarti ternyata aku salah gitu. Pokoknya aku kayak kalau bisa sampai titik darah penghabisan tuh aku keras kepala gitu. Nah, karena aku thinking sama perceiving ya. Thinking kan nih tadi mengacu kepada kebenaran, keadilan segala macam kan. Sementara di sini aku open sama segala hal gitu ya. Makanya emang aku selalu nggak masalah kalau argumentasiku dikalahkan tuh aku punya masalah. Nah, aku kesel. Nah, aku kayak misalkan, oke, menurut kita bersama yang benar seperti ini. Ternyata ada ide baru di mana ide baru itu lebih baik daripada kebenaran atau yang kita tahu selama ini. Aku willingly akan switch ke yang lebih benar itu. Iya. Kalau aku enggak, aku kayak aku harus terbukti salah dulu. Dari salah aku kesel, terus akhirnya kayak ya udahlah gitu. Jadi kayak banyak nih runutannya gitu. Tapi kalau kamu emang kayak ya udah dari kamu seperti ini, kalau misalnya ada orang lain yang menurut kamu lebih bagus pendapatnya untuk mencapai suatu keberhasilan atau ini goals tertentu, ya sudah gitu dipakai gitu. Itu makanya kadang-kadang ya yang bikin aku tuh kayak nggak bisa dipegang sama orang-orang gitu. Maksudnya bukan nggak bisa dipercaya ya, nggak bisa dipegang dalam artian aku kayak nggak bisa dibeli sama siapapun gitu. Iya. Iya nggak sih? Kamu berasa gitu nggak? Iya lumayan sih. Maksudnya aku kayak nggak pernah mau mengafiliasikan diriku kepada suatu organisasi tertentu, atau mungkin ya sekarang misalnya partai politik kan ke paslon-paslon tertentu gitu ya, atau apapun lah gitu. Aku nggak pernah bisa dibeli gitu basically ya. Aku kayak berjalan di atas iniku sendiri karena aku punya kebenaranku sendiri seperti apa. Betul. Ya kan, kebenaran yang aku yakini akhirnya seperti apa. Tapi aku bisa nggak menutup kemungkinan untuk berubah kalau ada yang lebih baik daripada yang aku yakini gitu. Iya, betul. Nah ini juga kata si 16 personalities gitu ya. BTW kalau di 16 personalities itu bukan perceiving ternyata, prospecting. Iya, prospecting. Oh, prospecting maksudnya kayak bisa yang kedepannya ada gimana lagi gimana? Iya, perceiving, perceiving atau prospecting. Intinya kalau si 16 personalities prospektif. Nah kata si 16 personalities tuh 76% orang yang perceiving atau prospecting gitu ya, itu sangat susah buat mereka tuh fokus ke satu hal untuk waktu yang lama. Yang mana akhirnya 50% orang tuh bisa ngelakuin itu, 50% judging tuh bisa, orang-orang yang judging tuh bisa melakukan hal itu gitu. Jadi mereka bisa berkutat untuk satu hal yang sama terus-terusan dalam periode yang lama. Sedangkan kamu tuh nggak, sedangkan orang-orang prospek atau perceiving tuh nggak bisa kayak gitu. Iya, aku emang ada kesulitan untuk hal itu sih ya. Maksudnya untuk aku switch terus gitu biasanya. Walaupun ya di kita sekarang lagi bisnis kan nggak mungkin switch sejujurnya ya. Cuma akhirnya aku mencari cara-cara kecil untuk bisa ngasih makan egoku di sana sih ya. Ini salah satu bentuk podcast, mungkin salah satu bentuk itu ya sebenarnya. Iya betul. Kalau aku sih will be happy sih ngelakuin satu hal yang sama untuk berulang-ulang kali. Kayak ngapain susah-susah aku gak gitu. bisa sumpah. Makanya pekerjaan aku takut buat bekerja satu. Terus aku ngeliat pekerjaan yang repetisi banget gitu ya. Ini no offense, maksudnya ini bukan pekerjaan buruk ya, tapi nggak cocok aja sama aku gitu ya. Kayak pekerjaan-pekerjaan yang administratif gitu ya. Itu aku nggak bisa banget, kayak aku mikir kayak kok orang bisa ngerjain kayak gini gitu. Sedangkan aku bisa-bisa aja. Atau orang misalkan yang di pabrik gitu ya, yang pabrik yang udah otomasi gitu, yang dia cuma geser-geser barang gitu. Kayak anjir orang bisa ngerjain kayak gini gitu, aku mikir. Aku pengen loh. kayak kalau ya dimana gak ada yang buruk, gak ada yang buruk sama hal itu kan. Cuma secara preferensi aku nggak bisa gitu. Iya. Boring ya buat kamu tuh. Buat aku ya, boring gitu buat aku. Iya, kalau aku sih seneng-seneng aja sih, kayak mukul-mukul misalnya kotak ada yang tutupnya belum itu dipukul gitu sih.
Itu aku seneng banget. Aku suka banget tuh di TikTok kayak ada orang kayak buru-buru pabrik di luar negeri tuh kan kayak misalnya benerin apa kayak seru banget hidupnya gitu. Aku nggak bisa. Makanya emang ya tadi kehidupan entrepreneur itu menurutku tuh se-powerful itu karena aku ngelihatnya kayak kita bener-bener bisa ketemu hal baru terus, ketemu orang-orang baru, belajar yang baru lagi, experience yang beda-beda lagi, itu ketemu semua lah, ada kayak gitulah gitu. Yeah. Makanya menurutku itu menarik banget gitu. Iya sih, betul. Bener-bener bertolak belakang ya kita. Sama tapi tak serupa. Ya palingnya itu sih kalau kita bahas untuk MBTI kali ini, menurutku sih seru ya. Kayak akhirnya awalnya kan biasanya kita kan nggak nge-breakdown satu persatu gitu ya. Iya, maksudnya ya cuma oh ya udah kamu INFJ the advokat ya. Aku ISTP the virtuoso. Bahasa lainnya the mekanik. Iya, the virtuoso. Biasanya kan kayak mereka tuh ngapain apa gitu-gitu kan. Kalau ini akhirnya nge-breakdown kayak dari I versus E itu seperti apa segala macam. Aku juga pas kemarin pas tadi research sebelumnya kan research jadi kayak oh ternyata gini ya. Oh ternyata kayak gini. Oh seru juga sih gitu. Ternyata menjelaskan banget ya. Maksudnya kalau dari 4 ini gitu ya. Emang terbukti secara jelas. Ya kayak kamu literally emang INFJ gitu. Yeah. Gak bisa kayaknya kamu bukan yang ini deh gitu. Iya. Ataupun aku nggak bisa berubah ke yang mana tuh diganti, itu nggak ada yang bisa gitu. Iya, emang aku yang kayak kita gitu ISTP gitu. Emang kayak gitu nggak bisa berubah gitu. Betul. Dan ternyata mereka kayak saling berconnecting gitu loh kayak. Iya gitu. Kayak kenapa iya. sih orang ini bisa kayak gini? Kenapa lu bisa NFJ? Ternyata si NFJ-nya itu memang connecting gitu. Akhirnya menciptakan si orang ini seperti ini. Keren juga ya, mind blown juga. Bisa ya orang berpikir seperti itu gitu. Tapi emang akhirnya buat saran dariku sih yang belum tes MBTI segera sih tes MBTI juga gitu kan, biar kalau misalnya ditanya tuh kayak MBTI lu apa udah bisa jawab tuh kayak gitu kan. Dan selain itu juga akhirnya jadi menurutku ini juga salah satu hal yang bisa kita salah satu tools yang bisa mengenal diri kita lebih lagi juga sih menurutku. Iya, emang akhirnya apakah dengan kita tahu MBTI kita seperti apa kita bisa sukses atau gimana? Enggak juga. Iya. Tapi kita akhirnya bisa lebih tahu diri kita ternyata seperti ini loh. Nah dari sana kita bisa kayak keluar apa ya, plannya gitu lah. Plan kayak oke, gue seperti ini, ya udah gue harus ngelakuin suatu secara seperti ini. Yang harus gue hati-hati ini bagian sininya dan lain sebagainya. Gitu. Tapi dengan catatan ngisinya tuh haris sesuai sama diri sendiri. Jangan dibagus-bagusin gitu. Sebenarnya nggak ada yang namanya dibagus-bagusin sih, karena kan ada 16 ya. 16-16-nya tuh nggak ada yang lebih baik dibandingkan yang satu sama lain. Iya. Maksudnya betul. Semua punya kelebihannya masing-masing, semua punya kekurangan masing-masing, semua punya semuanya adalah orang-orang yang mengesalkan di sisi tertentu. Iya betul. Iya gak sih? Iya betul. Makanya akhirnya kalau misalnya dikasih kayak kan biasanya ngisinya tuh kayak multiple gitu atau misalnya kayak rapnya gitu dari 1 sampai berapa gitu kan. Itu diisinya sesuai aja. Kalau misalnya emang gak sesuai multiple choice-nya emang misalnya A-nya nggak sesuai sama diri kita, yang jangan dipencet A gitu misalnya. Ya pencet yang emang sesuai. Soalnya kayak percuma juga kalau misalnya mencetnya ngisinya ngasal-ngasal juga nanti resultnya juga nggak sesuai sama diri kita sendiri gitu. Soalnya tadi kayak kamu pas sempat kamu ganti kan ininya, pas dibaca ini kayak bukan kamu banget gitu. Iya, pas aku baca ISTP ISTP apa ya, The Protector tuh, pokoknya The Protector aku kayak emang aku banget ya gitu ya. Terus kayaknya kok jauh banget ya, aku mikirnya kayak gitu. Kayak ya udah, terus pas tes INFJ lagi ya emang aku INFJ gitu. Gitu sih palingan dari aku sih sangat-sangat menyarankan untuk coba tes MBTI. Gitu kali ya. Mungkin itu aja untuk episode podcast Mobile Legends kali ini. Kita sampai di minggu depan. Sayonara.